Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Yang ada di rumah juga shalom. Selamat tahun baru. Sehat selalu, amin. Haleluya. Baik, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, awal tahun. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini. Karena kasih setiamu Tuhan, kami bisa berada di tempat ini Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu yang besar dalam setiap hidup kami Tuhan, yang kami rasakan. Ada hal yang luar biasa, ada rencana-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, siang hari ini Bapa, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Katakan, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Katakan, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, katakan melimpah dalam hidupku Tuhan. Sama-sama katakan, Engkau ada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersamamu. Oh, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Sebab Engkau
lagi jemaat Tuhan. Sama-sama kita katakan, bersamamu Tuhan. Dia naikkan syukurmu, kami bersyukur, oh Tuhan. Kami naikkan syukur, Bapa, kami bersyukur Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau bersama dengan kami Tuhan. Di setiap kehidupan kami, apapun yang kami hadapi Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau Bapa. Penyertaan-Mu Tuhan tetap di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab kasih-Mu Tuhan, iya dan amin. Setiap janji-Mu Tuhan, oh, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Oh Tuhan, Jesus, lewati setiap masalah, Dia tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku, penolongku, ya aku. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Oh, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Sebab janji-Mu Tuhan, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku, yang aku percaya. Terima kasih buat
sekali lagi sama-sama kita katakan, setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun aku dalam setiap waktu. Penolongku, ya aku percaya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan, sekali lagi katakan, oh terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih. Oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam Haleluya. Terima kasih Bapa di surga atas kasih setiamu, atas pertolongan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, dalam menjalani hidup tahun 2020, sehingga kami boleh memasuki tahun 2021 dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapa, kami percaya, kami yakin di tahun 2021 ini pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu tetap ada dari awal tahun sampai akhir tahun 2021 ini ya Bapa. Bapa, di awal tahun ini untuk menopang, untuk mendukung kehidupan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan sebagai penuntun hidup kami, sebagai terang hidup kami untuk menjalani hidup di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapak Yahweh, berfirmanlah
karena kami umat pilihan-Mu, siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bagi kita semua, umat pilihan Bapa Yahweh, yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Ya. Silakan duduk sahabat semuanya. Haleluya. Selamat tahun baru 2021. Saya yakin, saya percaya pada saat pergantian tahun kita semua punya acara. Ya, kita semua punya acara. Kemana saya nggak tahu, karena nggak ada yang ngasih tahu saya. Tapi saudara, malam tahun baru kemarin, kami sekeluarga, saya, istri, anak, menantu, cucu, saudara, ke puncak, saudara, ke Villa Jimet. Tuhan, di malam tahun baru, kami berkeluarga itu saling mengutarakan harapan, ya, saling menyampaikan harapan. Saya yakin, saya percaya juga, begitu pula saudara semuanya, ya. Waktu malam tahun baru itu banyak sekali harapan-harapan yang disampaikan. Dan kita harus yakin, percaya bahwa harapan yang kita sampaikan itu dipenuhi oleh Tuhan. Oke saudara, mari kita baca satu ayat. Tema khotbah saya hari ini, tahun baru, harapan baru, ya. Tahun baru, harapan baru. Yeremia 3 ayat 17, tolong ditampilkan. Kita baca sama-sama saudara ya. Kita baca sama-sama. Yeremia 3 ayat 17. 3, 2, 1. Pada waktu itu mereka akan berseru kepada Yerusalem, ya takhta Yahweh, dan semua bangsa akan dikumpulkan ke dalamnya demi nama Yahweh ke Yerusalem, dan mereka tidak akan berjalan lagi mengikuti kekerasan hati mereka yang jahat. Nah saudara, di tahun yang baru ini kita perlu berseru kepada Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita tidak berseru kepada Tuhan, maka Tuhan tidak menyertai kita, tidak menolong kita. Ya, jadi saudara, untuk tahun 2021 kita perlu berseru sama dengan Yerusalem, berseru kepada Bapa Yahweh yang ada di surga. Ya. Kok nggak bisa Pak Yan? Oh, ini belum di-on kan Pak? Nah, saudara, apa rancangan Tuhan di tahun 2021 ini terhadap kehidupan kita? Ya, apa rancangan Tuhan, rancangan Bapa Yahweh di tahun 2021 ini? Saya ambil ayatnya dari Yeremia 29 ayat yang 11. Dikatakan di situ, aku mengetahui rancangan-rancangan atasmu, firman Yahweh, yaitu apa? Yang pertama apa? Rancangan apa? Damai sejahtera. Ingat, Bapa Yahweh di tahun 2021 merancangkan hidup damai sejahtera. Kalau Bapa Yahweh merancangkan hidup kita tahun 2021 hidup yang damai sejahtera dan sukacita, kalau hidup kita tidak damai sejahtera, yang salah siapa? Yang salah siapa? Bapa Yahweh atau yang merancangkan atau yang dirancangkan? Ingat, firman Bapa Yahweh tidak pernah gagal. Kalau dia merancangkan hidup kita penuh damai sejahtera, itu pasti damai sejahtera. Kalau hidup kita di tahun 2021 enggak damai, enggak sejahtera, perlu introspeksi mengapa. Ya, mengapa dan mengapa. Padahal Bapa ya sudah memberikan damai sejahtera. Saudara ingat, Yohanes 14 ayat 27, Yeshua HaMasyiah,
Tuhan Yesus Kristus pun dia mengatakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Ya, ingat, ditinggalkan buat siapa? Buat kita. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Hamasiah, Tuhan Yesus Kristus sudah ditinggalkan. Buat siapa? Buat kita. Kalau kita sudah ditinggalkan, ya, kok ditinggalkan? Diberi damai sejahtera, ya, damai sejahtera sudah ditinggalkan buat kita, tapi jangan ditinggalkan lagi, saudara. Jangan kita tinggalkan. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ingat, Bapa Yahweh Yesus Hamasiah sudah memberikan hidup di tahun 2021 ini, hidup yang damai sejahtera. Jadi apapun yang terjadi tetap damai sejahtera. Meskipun saudara, meskipun virus corona bermutasi, gitu ya, bermutasi makin jahat, ya, ingat, ternyata dapat WA dari teman, orang yang sudah disuntik antivirus itu juga masih bisa kena, saudara. Artinya apa? Jadi orang yang disuntik antivirus karena dia merasa hebat, merasa kebal, akhirnya sembarangan, protokol kesehatan tidak dijalankan, akhirnya kena lagi. Yang bisa mengalahkan virus corona hanya hidup yang damai sejahtera. Kalau hidup kita damai sejahtera, sukacita, imun kita meningkat, waktu virus masuk akan dikalahkan oleh virus, oleh antibodi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, Bapa Yahweh memberikan kepadamu masa depan yang penuh apa? Penuh harapan. Ingat ya, penuh harapan. Saudara, waktu malam tahun baru, ya, saya, anak, cucu saya belum bisa ngomong, belum bisa, baru 1 tahun setengah. Ya, anak, cucu, menantu, semua memberikan harapan. Ya, apa harapan tahun 2021? Sampaikan. Saudara, anak saya yang nomor 1 namanya Lukas, ya, dia punya harapan yang umum pertama. Yang umum itu supaya sehat selalu, diberkati selalu, itu umum. Tapi yang khusus, saudara, yang kita bawa dalam doa waktu itu, yaitu tahun 2021 anak saya kepingin renovasi rumahnya karena mobilnya itu parkir di jalanan, ya, kadang-kadang ganggu, dan rencana tahun ini mau renovasi rumah untuk buat garasi, gitu, saudara, ya. Itu anak nomor 1. Anak nomor 2 yang baru nikah bulan Maret kemarin, saudara, itu punya harapan khusus. Harapan khususnya apa? Pertama, bisa nyaur utang, saudara. Ternyata anak saya nomor 2 itu utangnya, utang karena buat apa? Karena memang saya sendiri merasakan, saudara, ya. Ya, jadi saudara, anak saya nomor 2 ini memang dari awal tahun kemarin, ya, sampai akhir tahun ini banyak sekali pengeluaran yang dikeluarkan. Pertama apa? Mereka melangsungkan pernikahan 2 kali, ya, di Pekanbaru Riau sana sama di sini. Itu pertama. Kedua, ngontrak rumah. Yang ketiga, ya, kira-kira 5 bulan yang lalu beli rumah, saudara. Dan yang bulan kemarin renovasi rumah, saudara. Itu jadi rumah yang baru dibeli, itu belakangnya masih dapurnya kurang bagus, dibagusin lagi, ya. Nah, pergumulan mereka utangnya terbayar, gitu ya, itu. Nah,
pergumulan saya dan istri, gitu saudara ya. Saudara, tahun 2021 ini memang banyak hal yang kami jalani, ya, betul-betul pertolongan penyertaan Tuhan. Itu kita berharap semuanya hidup sehat, ya, hidup sukacita diberkati. Terus saya pribadi itu kepingin saudara bisa mengajar offline, bisa mengajar tatap muka langsung, ya. 1 tahun ini saya mengajar dengan online itu kurang maksimal. Jadi kalau saya ngajar itu biasanya diserap sekitar 80%. Jadi waktu online itu diserap paling banyak itu 60%. Ya, jadi saya berharap bisa mengajar secara offline, karena mengajar bahasa Ibrani itu ngajar baca tulis, saudara. Ngajar baca tulis sama dengan ngajar anak TK. Coba bisa nggak ngajar anak TK dengan online? Susah kan, saudara? Ya, makanya saya juga punya TK, udah masukin aja dah. Yang penting orang tuanya surat tanda tangan setuju anaknya sekolah. Saudara, saya rindu juga pelayanan di tahun 2021 ini diberkati, ya. Gereja kita diberkati, rumah tangga kita diberkati, ya. Yang utama hidup sehat, saudara ya. Kalau diberkati hidupnya nggak sehat, sakit-sakitan, repot juga, ya. Nah, jadi saudara ingat, Bapa Yahweh memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Next. Nah, saudara, kita baca 2 Timotius 4 ayat 7, ya. 2 Timotius 4 ayat 7 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Aku telah bertanding pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri perlombaan itu. Aku telah memelihara iman. Ada berapa kata aku? 3. Aku telah bertanding. Aku telah mengakhiri. Aku telah memelihara iman. Ya, ini tulisan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, aku telah bertanding dengan baik. Kita semua telah bertanding dengan baik di tahun 2020 dan sekarang keluar sebagai pemenang. Ya, kita semua keluar sebagai pemenang. Kalau nggak keluar sebagai pemenang, cukup sampai tahun 2020. Puji Tuhan, kita keluar sebagai pemenang dan kita mengakhiri tahun 2020 dengan baik. Selanjutnya, mengapa kita bisa menang? Ya, mengapa kita bersenang? Yang hijau mengatakan, karena aku telah memelihara iman. Mengapa kita bisa melewati tahun 2020 dengan baik, dengan kemenangan? Karena kita semua telah memelihara apa? Iman. Itu berarti yang luar biasa itu. Yang lain memelihara iman enggak? Ya, itu. Jadi saudara, kalau tahun 2020 kita pelihara iman kita, tahun 2021 tetap pelihara iman. Supaya apa? Tahun 2021 kita keluar sebagai apa? Pemenang. Ya, jaga iman kita. Bagaimana cara jaga iman kita? Pertama, banyak berdoa. Apa isi doanya? Jangan banyak mengeluh, saudara. Saudara, banyak orang doa ngeluh, habis itu minta, habis ngeluh minta, habis dikasih nggak mau mengucap syukur. Itu repotnya, ya. Nah, jadi saudara, saya berharap, kita semua berharap di tahun 2021, ya, tetap pelihara iman kita. Berdoa itu pertama. Kedua, baca kitab suci, ya, dengar firman Tuhan, bersekutu kepada anak-anak Tuhan. Yang terakhir, lakukan firman Tuhan. Itu cara memelihara iman kita. Oke, next. Yang kedua, mengapa kita keluar sebagai pemenang? Karena kita mengandalkan Bapa Yahweh. Yeremia 17 ayat 7, kita baca sama-sama. Yeremia 17 ayat 7, 1, 2, 3.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepada Yahweh. Saudara, kalau mau keluar sebagai pemenang tahun 2021, ya, siapa yang kita andalkan? Yahweh, Bapa Yahweh. Jangan mengandalkan suami, jangan mengandalkan istri sepenuhnya, jangan mengandalkan kekuatan kita. Ya, andalkan Bapa Yahweh. Suami kita, ibu-ibu, suami kita ada kekurangannya enggak? Ada. Kalau tahu kekurangan saya, tanya sama istri saya. Ibu-ibu, istri-istri ada kekurangannya enggak? Ada. Kalau ingin tahu, tanya suaminya. Ya, di tempat kita kerja ada kekurangannya enggak? Ada. Tapi kalau kita mengandalkan Bapak Yahweh, saya tanya, Bapak Yahweh ada kekurangannya enggak? Kalau ada orang mengatakan Bapak Yahweh ada kekurangannya, berarti orang itu kurang ajar. Bapak Yahweh itu sempurna. Apa yang dikerjakan tidak pernah gagal. Oke, yang ketiga, mengapa kita bisa keluar sebagai pemenang? Ayat yang ketiga, Keluaran 14 ayat 14 mengatakan, Yahweh akan berperang buat kamu dan kamu akan diam saja. Sebetulnya saudara, tahun 2020 juga gitu, Bapak Yahweh berperang buat kita. Cuma kadang kita nggak terasa kalau Bapak Yahweh sudah menghalau semua. Ya, mungkin penyakit sudah dihalau, ya, virus dihalau, ya, kesedihan dihalau semuanya. Nah, akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Tahun 2021, kalau kita ingin keluar sebagai pemenang, harus mengandalkan Bapa Yahweh. Oke saudara, akhir setiap tahun adalah waktu untuk mengucapkan selamat tinggal pada 1 tahun, ya. Dan menyambut tahun baru dengan lebih banyak melakukan kebaikan bagi lingkungan kita. Saudara, penulis ini mengharapkan di tahun 2021 kita menjadi berkat bagi siapa? Lingkungan. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Menjadi berkat. Menjadi berkat bagi siapa? Lingkungan kita. Makanya saudara, saya berkali-kali setiap 25 Desember saya tidak kemana-mana. Saya mau jadi berkat bagi lingkungan saya. Ya, jadi sudah rutin kebiasaan dari sejak zaman dulu kala. Wah, kayaknya lama sekali saudara ya. Itu Pak RT dan warganya datang ke rumah saudara. Ya kan? Dan selalu ngajak anak-anak. Anak yang diajak dapat berkat, dapat bingkisan. Yang ngajak pun juga dapat berkat. Jadi kita harus menjadi berkat bagi lingkungan. Nah saudara, waktu kita masuk tahun 2021, ada yang ditinggalkan tahun berapa? 2020. Nah saudara, di tahun 2020 tidak hanya tahunnya saja yang kita tinggalkan, tapi hal-hal yang negatif juga harus kita tinggalkan. Apa hal-hal yang negatif itu? Nah ini saudara, ya. Selamat tinggal tahun 2020, selamat datang tahun 2021. Ya, selamat tinggal kesedihan. Selamat datang apa saudara? Kegembiraan. Oke, saya baca yang sebelah kiri, saudara baca sama-sama sebelah kanan saudara ya. Karena apa yang Anda ucapkan, ya, itu adalah doa. Ya, itu adalah doa. Apa yang Anda sampaikan itu yakinlah, percayalah akan terwujud, ya. Saya baca sebelah kiri, saudara bersama-sama baik di sini maupun yang di rumah. Nah, yang di rumah juga ya, tolong baca sebelah kanan, saya sebelah kiri. Saya ulang dari nomor 1 ya. Selamat tinggal kesedihan. Selamat tinggal kekecewaan. Selamat tinggal kesusahan. Selamat tinggal kemalasan. Selamat tinggal keburukan.
Selamat tinggal kesakitan, selamat tinggal kelemahan, selamat tinggal kemarahan, selamat tinggal kekalahan, selamat tinggal kegagalan. Nah, saudara, yang perlu kita tinggalkan kesedihan, kekecewaan, kesusahan, kemalasan, keburukan, kesakitan, kelemahan, kemarahan, kekalahan, kegagalan kita tinggalkan. Ya, kita buang jauh-jauh. Alkitab katakan kita buang ke tubir laut. Tubir laut itu perbatasan laut, dari yang paling dalam itu namanya tubir laut, saudara. Buang jauh-jauh, jangan diambil lagi. Yang namanya dibuang jangan diambil lagi, kecuali salah buang sampah, ternyata duitnya juga ikut kebuang, baru diambil lagi. Itu yang baik. Kalau yang baik ikut kebuang perlu diambil lagi. Kalau yang jelek-jelek sampah sudah dibuang jangan diambil lagi. Nah ini saudara, ini kemarin saya dapat WA, mungkin saudara juga dapat WA juga. Saya dapat berkat dari ini. Ya, saya pun juga berusaha untuk meninggalkan apa yang terjadi di tahun 2020 ini secara jasmani. Nah, secara rohani saudara ada juga yang perlu kita tinggalkan. Menurut Galatia 5 ayat 19 dan 23, ada perbuatan-perbuatan daging di tahun 2020 yang perlu kita tinggalkan. Ya, yang perlu kita tinggalkan. Apakah perbuatan-perbuatan daging yang perlu kita tinggalkan di tahun 2020? Yuk kita baca sama-sama. 1 apa? Perzinahan. 2 apa? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dan sebagainya. Itulah yang perlu kita tinggalkan. Sama dengan tahun 2020 kita tinggalkan perbuatan daging yang ada dalam Galatia 3 ayat 19 dan seterusnya, itu juga perlu kita tinggalkan. Lalu kalau ada yang ditinggalkan, ada yang perlu disambut. Meninggalkan tahun 2020 menyambut tahun 2021. Apa yang kita sambut? Yaitu perbuatan roh. Apa perbuatan roh? Ini. Ya, selamat tinggal perbuatan roh. 1 apa? Oh, saya. Selamat datang perbuatan roh. 1 apa? 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini yang perlu kita lakukan tahun 2021 supaya apa? Supaya kita keluar sebagai apa? Pemenang. Ya, supaya kita keluar sebagai pemenang. Ya, terakhir saudara, penutup. Mazmur 121 ayat 5 mengatakan, Yahweh adalah penjagamu. Yahweh adalah pelindungmu. Penjaga itu saudara tahu pas pampres, tahu ya? Kebetulan anak saya nomor 2 itu suaminya punya kakak itu pas pampres, ya, itu tugas di Bogor. Pas pampres tugasnya apa? Kemana presiden pergi dijaga. Saya tanya, waktu presiden makan dijaga enggak? Waktu presiden tidur dijaga enggak? Dijaga. Kemanapun presiden berada selalu dijaga oleh pas pampres. Waktu presiden tidur dijaga, bukan dijaga di dalam kamar, saudara, di luar kamar. Nah, saya tanya, waktu kita tidur ada yang jaga enggak? Siapa? Malaikat Tuhan. Tuhan atau malaikat? Malaikat Tuhan. Malaikat utusan Tuhan. Malaikat kalau nggak diutus nggak mau kerja sendiri, saudara. Ya, malak itu artinya utusan. Nah, Bapak Yahweh mengutus malaikatnya untuk menjaga kita. Yang jadi pertanyaan, yang jadi presidennya kita atau Tuhan?
Yang jadi presidennya kita atau Tuhan? Kita, saudara. Yang jadi pas pampresnya siapa? Kita ini sebenarnya anak yang luar biasa. Orang pilihan, anak kesayang. Namanya anak kesayangan pasti selalu dijaga oleh orang tuanya. Berbagailah kita orang-orang pilihan. Nah, ingat Bapa Yahweh tidak hanya menjaga kita melalui malaikatnya, tapi dia juga melindungi kita. Ya, kita yakin, kita percaya di tahun 2021 Bapa Yahweh selalu melindungi dan menjaga. Nah, saudara, kita baca ayat yang terakhir. Jika ingin tahun 2021 dicukupi dan diberkati, nah, tolong dibuka ayat terakhir. Jika ingin tahun 2021 dicukupi hidup kita, rumah tangga kita, ini sudah tahu semuanya, cuma kita baca ulang saja, ya. Mazmur 23 ayat 1, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mazmur Daud, Yahweh adalah gembalaku, aku tidak akan. Nah, jadi saudara, kalau tahun 2021 hidup kita, rumah tangga kita kecukupan, tidak kekurangan, jadikan Bapa Yahweh sebagai apa? Gembala. Ya, jadikan Bapak Yahweh sebagai apa? Gembala. Yahweh Roi Lo Esar. Bapak Yahweh adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Kalau ingin hidup kita tahun 2021 diberkati, jadikan Bapak Yahweh sebagai gembala kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau Engkau sudah memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami yakin, kami percaya di tahun 2021 Engkau tetap menjaga kami, Engkau tetap melindungi kami, dan Engkau tetap memberkati kami jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa, Ruah HaKodesmu, Roh Kudus-Mu menuntun jemaat-Mu di tempat ini Bapa, supaya mereka semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, inilah doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami yang kami serahkan di dalam nama Mesias Yesua yang adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami, dan penebus hidup kami. Bagi kita semua, umat pilihan Bapak Yahweh yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Pak Marsudi untuk perjamuan. Bukan dengan barang fana Kau menebus hidupku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas
seperti yang kau ingini. Terima kasih Bapak. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu bahwa di tahun 2021 ini kami memiliki harapan, di mana harapan kami adalah harapan yang dipenuhi dengan sukacita damai sejahtera. Karena itulah rancangan Bapa Yahweh yang telah memberikan damai sejahtera. Untuk dapat memberikan dan untuk merasakan damai sejahtera, kami diperintahkan untuk selalu berseru kepada Bapa di surga, Yahweh Elohim di dalam Yeshua HaMashiach. Karena firman-Mu mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tetap diingatkan untuk selalu percaya bahwa Bapa Yahweh lah yang akan berperang melawan orang-orang yang senantiasa akan mengganggu kehidupan kita. Oleh sebab itu kami senantiasa ada di dalam penggembalaan Bapa di surga, sehingga kami dapat merasakan damai sejahtera dan sukacita di dalam penyertaan Bapa di surga. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan sebentar lagi Bapak, kami akan mempersiapkan diri kami untuk menikmati perjamuan kudus. Di mana perjamuan kudus ini kami mengingat akan pengorbanan-Mu mati di kayu salib untuk menebus dan menghapus segala salah dan dosa kami, sehingga kami boleh hidup yang kekal, hidup yang dipenuhi sukacita damai sejahtera, hidup yang dipenuhi dengan kemenangan, hidup yang dipenuhi dengan harapan demi harapan. Karena Tuhan ada di dalam hidup kami ada di dalam Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Jemaat yang dikasihi Bapa Yahweh, kami undang bangkit berdiri, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, di mana saja, untuk mempersiapkan diri kita menikmati perjamuan kudus. Dan dengarkan baik-baik firman Tuhan berikut ini. Lalu Yeshua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia. Sungguh luar biasa saudara. Inilah cinta kasih Tuhan Yesus HaMashiach yang selalu ingin bersekutu, bersatu, menyatu di dalam kehidupan orang-orang yang telah ditebusnya, sehingga hidup kami senantiasa boleh merasakan sukacita damai sejahtera, karena Tuhan ada di dalam hidup kita dan kita ada di dalam kehidupannya Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus mengatakan demikian, sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yeshua pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang adalah bentuk persekutuan kita dengan Tuhan Yesus HaMashiach sudah ada di tangan kita? Mari kita makan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Haleluya. Saudara, mari kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur di tangan kanan kita
untuk menghormati pengorbanan darah Tuhan Yesus Masiah. Dan dengarkan baik-baik firman Tuhan berikut ini. Dan demikian pula cawan itu, sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya, sebagai peringatan akan aku. Sebab sesering kamu dapat makan roti itu dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara, bukankah cawan anggur yang adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Masiah sudah ada di tangan kita? Mari kita minum dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Haleluya. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Melalui perjamuan kudus ini Bapa, kami merasakan persatuan kesatuan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami biarlah benar-benar menampilkan, mengimplementasikan dan memanifestasikan kehidupan Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin berdoa syafaat. Karena firman-Mu Tuhan yang mengatakan, jika kamu minta segala sesuatu di dalam namaku, aku akan melakukan. Di tahun 2021 ini ya Tuhan, kami memohon urapan-Mu, hikmat-Mu, berkat-Mu, kuasa-Mu menyertai kehidupan kami, menyertai pelayanan kami, menyertai rumah tangga kami, menyertai pekerjaan kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita damai sejahtera oleh karena penyertaan-Mu, sesuai dengan janji firman-Mu yang telah Tuhan taburkan melalui hamba-Mu Bapak Kersom. Terima kasih Tuhan, urapi berkati hamba-Mu Bapak Kersom, Engkau pakai lebih heran, lebih dahsyat. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu yang telah ditaburkan ini, dan itu pun juga boleh memberkati Bapak Kersom di dalam pelayanannya, sehingga banyak jiwa-jiwa dipenangkan, banyak jiwa-jiwa bertobat, banyak jiwa-jiwa percaya diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangganya, berkati istri, anak dan cucunya dimanapun saat ini berada. Kuasa Roh-Mu lah yang senantiasa menemui kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Yaya Iskandar yang telah Engkau pakai lebih dahsyat, lebih heran. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai di tahun 2021 ini dengan berkat-berkat surgawi, berkat-berkat rohani, berkat-berkat materi, dan berkat-berkat jasmani, sehingga sukacita damai sejahtera dari Bapa di surga senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Yaya Iskandar. Dengan demikian, melalui pelayanan Bapak Iskandar, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa menjadi kesaksian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan melalui kehidupan Bapak Yaya Iskandar beserta seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan di hari ini. Tuhan mengurapi, memberkati dalam pelayanan mereka semua, baik itu yang BL, singer, tim musik, media tayang, maupun sound system, maupun yang asar. Tuhan mengurapi, memberkati pelayanan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan mengurapi, memberkati senantiasa, berkati di dalam kehidupan rumah tangganya, berkati di dalam usaha pekerjaannya, dan diberkati di dalam pelayanan. Dimanapun jemaat-Mu berada, kuasa Roh Tuhan yang memenuhi hidup mereka, menyertai mereka, sehingga sukacita damai sejahtera senantiasa dirasakan, sehingga di dalam hidup mereka menjadi kesaksian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak bisa hadir di tempat ini, karena mungkin masih ada dalam perjalanan, di dalam liburan, maupun yang sakit. Kami berdoa buat mereka semua Tuhan, sertai lindungi dimanapun mereka berada dalam perjalanan. Khususnya yang sakit Tuhan, Engkau berikan mujizat kuasa kesembuhan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Masiah, segala sakit penyakit disembuhkan, sehingga menjadi kesaksian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa khususnya buat hamba-hamba-Mu yang mana kami telah mendengar informasi melalui WA, melalui
teman-teman, di mana Bapak Pendeta Petrus Effendi yang mengembalakan jemaatmu di Solo, Engkau telah panggil Tuhan. Kami berdoa untuk keluarganya diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan penghiburan dan damai sejahtera yang daripadamu. Demikian pun juga Bapak Domingus yang mengembalakan jemaatmu yang ada di Manado, Tuhan telah panggil. Kami berdoa buat seluruh keluarga yang ditinggal. Bila Tuhan kiranya Engkau memberikan penghiburan damai sejahtera, sehingga dalam hidupnya senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa khususnya untuk teman kami, sahabat kami, rekan kami dalam satu pelayanan, yaitu Ibu Maria Pandan, istri daripada Bapak Riko Tuhan, yang telah Engkau panggil Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Riko yang mengalami kelemahan fisik, mengalami stroke. Di tempat ini kami deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, oleh bilur-bilurnya disembuhkan. Amin. Berikan kekuatan, berikan ketabahan dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Dan bila Tuhan Engkau menjamahnya, Engkau pakai Pak Riko untuk senantiasa melayani pekerjaan-Mu, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa khususnya untuk visi misi program daripada GPT itu Berta Cempaka Emas dengan cabang-cabangnya. Tuhan mengurapi memberkati visi misi daripada GPT ini, yaitu untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk melayani jiwa-jiwa, untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu, Injil keselamatan-Mu di berbagai daerah, di berbagai wilayah, dan di berbagai tempat. Biarlah Tuhan melalui visi misi ini banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Demikian pun juga untuk pemberitaan nama kudus Bapa di surga, Yahweh Elohim di dalam Yesus Hamasiah. Tuhan mengurapi memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan Bapak Yaya Iskandar mengenai tentang yaitu pengajaran tabernakel Tuhan melalui virtual Tuhan, melalui online Tuhan. Urapi berkati Tuhan di dalam pengajaran ini, karena banyak hamba-hamba Tuhan yang di luar, di berbagai daerah ikut ambil bagian dan ikut belajar. Dan biarlah melalui pengajaran ini nama-Mu dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami berdoa khususnya untuk bangsa negeri Indonesia, di mana saat ini situasi dan kondisi masih adanya COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan damai sejahtera di tahun 2001 ini. Engkau akan melenyapkan COVID itu di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Urapi berkati Tuhan para petugas COVID ini Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai, melindungi, mengurapi dan memberkati para petugas pelayan-pelayan Tuhan, baik itu dokter, baik itu para hamba-hamba Tuhan maupun para penangan-penangan COVID ini Tuhan, khususnya Tuhan para relawan Tuhan. Tuhan Kau mengurapi memberkati mereka Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan dan damai sejahtera yang daripadamu Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan supaya COVID ini semuanya segera lenyap dan semua segera selesai Tuhan, sehingga Indonesia ini Indonesia yang dipenuhi oleh sukacita damai sejahtera yang daripadamu. Amen. Demikian pun juga kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden Bapak Jokowi Tuhan, serta Bapak Maruf Amin Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati Tuhan di dalam mengemban amanat rakyat Indonesia ini Tuhan. Setelah program-program, setelah visi misi, kebijakan-kebijakan dan ketetapan-ketetapannya itu semuanya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, untuk memberikan rakyat Indonesia ini damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan untuk Presiden dan Wakil Presiden. Demikian pun juga untuk para menteri Tuhan. Tuhan mengurapi memberkati segala bidang pelayanannya Tuhan, dimanapun Tuhan Engkau utus Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau menyertai para menteri-menteri di Indonesia ini yang melaksanakan tugas Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa supaya negeri Indonesia ini tetap aman, damai sejahtera. Apabila ada kuasa-kuasa si jahat yang mengacau balukan, yang ingin merorong negeri Indonesia ini, dengan otoritas nama Tuhan Yesus Hamasiah, kami patahkan,
kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, sehingga Indonesia ini Indonesia yang bersatu, Indonesia yang dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk umat pilihan bangsa Israel, orang Yahudi, kota Yerusalem. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan lawatan-Mu terjadi atas bangsa ini Tuhan, menjamah mereka Tuhan, memberikan hujan pertobatan Tuhan, supaya bangsa ini boleh menjadi kesaksian untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengakhiri ibadah ini Tuhan. Namun kami jauh sebelumnya, kami ingin menikmati dan menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Yaya Iskandar. Ibadah ini berlangsung karena anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau yang hadir di sini membuat ibadah ini menjadi berkat dan penuh makna bagi setiap kami. Kami percaya yang menyertai kami lebih banyak daripada para musuh-musuh yang mengepung kami. Amin. Kami percaya roh yang ada di dalam kami lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Karena itu kami bersyukur dapat beribadah, dapat menyampaikan rasa syukur kami, memuji dan menyembah-Mu, serta mendengarkan isi hati-Mu. Sekarang kami akan berpisah satu sama lain yang di tempat ini, demikian juga dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah melalui ibadah virtual. Kami percaya bahwa berkat-Mu lah yang kami terima. Karena itu kami menadahkan tangan, kami membuka hati kami. Kami akan menerima dengan iman berkat Tuhan untuk hidup kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Saudara, terima dan bawalah kasih karunia dari Tuhan kita, Yesua Hamasiah, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih dari Bapa Surgawi kita, Bapa Yahweh yang mulia. Amin. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian. Amin. Dalam menapaki hari-hari di tahun 2021 ini, kita akan tampil lagi sebagai pemenang. Amin. Di penghujung, di akhir tahun 2021 ini. Karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Amin. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Amin. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita menerima semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesua Hamasiah. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. Shalom, shalom, damai Tuhan turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Tuhan sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Putra